Gitu. Ini kelas E3 ya. Iya, Pak. Suara saya cukup jelas di situ. Saya mau pakai laptop, tapi dari kemarin kok nggak bisa ini ya. Agak susah nih. Jadi ini saya pakai handphone. Jadi sehingga nggak bisa share ini ya. Yang akan kita bahas itu. Kemarin itu saya. Bentar. Sebentar. Ini sudah masuk semua. Sebentar Pak, tadi ada yang keluar, udah masuk cuma keluar lagi. Sebentar saya. Oh iya ya. Bentar. Media. Nah, ini Anda 45 9. Ya. Ya. 19 ya, baru 19 ya ini ya. 19 ya, baru 19. Wafa? Iya Pak. Ahmad Wafa? Oke. Itu diaktifkan apa namanya itu ya, screen sharingnya itu bisa nggak? Jadi nanti kalau saya bisa memperlihatkan contoh untuk tugas selanjutnya gitu. Oke, baik Pak. Untuk filenya Pak. Bukan, kamu kan host kan? Di meeting itu kamu aktifkan ininya apa? Aktifkan apa namanya itu? Share screen-nya itu loh. Nah, share screen-nya itu kamu aktifkan sehingga nanti yang bukan host bisa menggunakan untuk share screen gitu. Seperti ini Pak.
Alhamdulillah. Sudah apa, Pak? Ini yang share screen berarti dari saya, lalu file yang saya buka yang mana, Pak? Bukan. Di meeting itu, kamu pencet di meeting, di pengaturan meeting. Itu kan ada share screen untuk ini apa namanya diaktifkan untuk di situ ada. Bentar saya cari dulu. Yang multiple partisipan itu ya, Pak? Can share. Saya baru buka video sudah. Bentar. Yang bentar. Jadi di meeting saya buka ya. Oh, ini sudah bisa, sudah bisa ya. Nah, sudah kamu aktifkan kan tadi? Iya, sudah saya aktifkan. Ini saya nggak hidupkan kamera karena ini apa namanya LCD-nya yang dekat kamera retak itu, jadi nggak bagus kameranya. Jadi kemarin sudah kita ini ya, kita berikan materi, kemudian kira-kira kalian kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya teman-teman mahasiswa semuanya ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kuliah kita, walaupun dalam apa namanya suasana daring ya. Saya kira ini apa namanya tidak mengurangi ya substansi dari perkuliahan yang akan kita lakukan ya. Jadi memang karena ini mata kuliah media dan teknologi pembelajaran ya, saya kira untuk teori ya saya kira tidak perlu dibahas terlalu panjang lebar. Yang saya targetkan kepada kalian itu adalah bagaimana kalian itu kreatif membuat medianya itu ya. Kalau teori kemarin sudah kita share ya, itu tema dari edisi 1 sampai 9 ya kalau nggak salah kemarin. Sudah dibuka belum? Tutorial pembelajaran yang saya ini, presentasi itu. Sudah pada dibuka belum kemarin? Sudah ya? Jadi 1 sampai 9. Atau mungkin Wafa itu bisa sebentar, saya aja. Sebentar. Saya lihat dulu ya. Kemarin kan saya share juga kan di grup kan? Mana saya sebentar. Kita lihat dulu. Nah ini tutorial, saya download dulu. Agak lama ini. Oh, enggak bisa ini. Tutorialnya bisa di itu, Wafa. Bisa kamu buka itu. Coba dari kamu saja. Sebentar Pak, saya carikan filenya. Di grup ya, langsung buka di grup aja bisa itu. Nanti terus balik ke Zoom, share screen gitu, nanti kan bisa tampil di screen-nya. Ini pakai limit waktu sampai 40 menit saja ya? Iya Pak. Berarti tadi mulai jam berapa? Mulai jam 10. 10. Jam 10 berarti sampai jam 10.40 ya kalau nggak salah ya? Iya Pak, sekitar jam 10.40. Supaya kita bisa manage waktu supaya nanti tidak bisa efektif itu kita sampaikan. Bisa apa? Atau yang bisa siapa?
Baru saya filenya. download Pak, sebentar Pak. Oh ya. Jadi itu kan apa namanya, panduan bagi kalian ya, tentang bagaimana, tentang apa itu media, kemudian kira-kira itu bagaimana membuat media yang bagus gitu ya, media pembelajaran yang bagus itu bagaimana. Nah, kalau dalam video-video yang kalian buat, ini kok kelihatannya terkesan nggak ada banyak yang nggak persiapan nih ya, videonya kurang bagus banyak ini. Ya, saya jujur saja ini yang kelas kalian ini cuma yang masuk kriteria saya itu cuma 3, yaitu kelompok 4, kelompok 5, kelompok 9. Adapun yang lain kelihatannya kemarin ada yang cuma ini ya, apa namanya, presentasi direkam itu ya, atau apa, atau buka buka file di Word kemudian ya enggak buat presentasi, malah cuma buat buka ini makalahnya saja kemudian kalau nggak salah seperti itu ya. Ada nggak itu kemarin? Sudah, Wafa? Sudah Pak, file yang ini ya, media pembelajaran ini Oh ya. ya, ya coba kamu besarkan di situ. Ini apa ini ya, kelompok berapa ini? Kelompok 7 ya kan. Ini kan seperti ini kan bisa dibuat menarik. Kalau seperti ini kan nggak menarik ya. Sebentar. Saya ini dulu ya. Ini saya tampilkan di sini aja. Sebentar, kok kameranya nggak bisa balik. Yang punya saya sudah. Oh enggak, belum ya. Karena ini kamu yang tampil ya screen-nya ya. Iya Pak. Yang gambar saya nggak tampil ya di situ ya. Tidak tampil. Oh ya, tidak tampil ya karena share screen ya. Ya. Baik. Ya, jadi ini saya berhentikan dulu sebentar. Karena nggak bisa, kalau bisa pakai laptop kan enak ini. Saya soalnya kemarin tuh kok nggak bisa ini, saya konekkan berkali-kali sering putus gitu loh. Nah, jadi di tutorial itu yang pertama ya, di halaman pertama, halaman kedua di apa? Di slide yang kedua itu kan ada pentingnya media pembelajarannya. Dalam proses komunikasi, pesan atau informasi harus dapat diserap dan dihayati orang lain agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau kesesatan dalam proses berpikir. Untuk itu perlu digunakan sarana yang dapat membantu proses komunikasi tersebut. Nah, ini jadi harus dapat diserap, dihayati orang lain. Kalau video kalian itu dibuat ala kadarnya, saya kira ya tidak menarik gitu kan itu ya. Jadi tidak begitu ini. Kemudian itu juga yang kedua ada landasan psikologis, ada landasan filosofisnya, kemudian apa namanya itu bisa kita lihat di situ ya beberapa hal ini ya apa kon eksperimen itu ya, kon eksperimen itu ya. Nah, mulai dari simbol visual. Nah, kalau ini masuk film, televisi atau film atau televisi ini kan masuk ikonik ya, masuk ikonik. Jadi kalau dia tidak bagus ya, maka bawahnya terus bawahnya lagi. Nah itu ya kon eksperimen itu ya. Jadi kan mulai dari simbol itu kan simbol visual atau simbol verbal kan sama saja. Jadi sulit dipahami orang, kadang kan seperti itu. Kalau radio, audio, tape, film, ya televisi ini kan ikonik, tingkatannya kan lebih di atas. Maka kalau tidak dibuat sebegitu menarik, ya maka dia tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Berbeda dengan ketika seseorang itu mengalami langsung ya. Seperti pameran, dia melihat pameran, karya wisata, demonstrasi, kemudian pengalaman dramatisasi, ya, pengalaman tiruan yang diatur, atau pengalaman langsung yang bertujuan, ini lebih memahamkan lagi karena dia mengalami sendiri. Tetapi kalau film ini kan tidak, maka dibuat simulasinya. Ketika membuat simulasi ini dibuat semenarik mungkin supaya orang itu ya tertarik dan pesan itu tersampaikan. Nah, ini maka kemarin saya buat supaya kalian kan satu kelompok banyak tenaganya banyak,
kemudian waktunya juga panjang gitu ya. Kalau saya kan kalau misalkan harus mengupload beberapa mata kuliah itu dalam 1 minggu itu kan susah itu, karena ngerekam sendiri, diedit sendiri kan, itu kan editnya itu yang lama. Kalau ngerekamnya itu kan kadang gampang gitu ya. Merekamnya itu tidak lama. Ya, kadang misalkan ada kesalahan itu kan bisa diteruskan. Hanya ngeditnya itu, ngedit kemudian menggabungkan, kemudian smoothing dan seterusnya. Memotong, menggabungkan itu kadang nggak pas gitu kan. Itu kan perlu waktu yang lama. Nah, kalau kalian tenaganya banyak ya, satu kelompok gitu kan, itu kan lebih mudah, lebih bisa bagus ya. Tapi apa hasil pekerjaan yang kalian ini kumpulkan ke saya kok sepertinya nggak begitu ini ya. Banyak yang dibuat sekedarnya itu. Yang penting gawe kan gitu. Kelihatannya seperti itu. Sehingga tidak menarik untuk ditonton kan gitu. Nah, padahal waktunya cukup, kemudian kalian ya anggota kelompoknya juga lebih dari 1, 4 orang atau 3 orang kemarin? 4 orang, Mbak. 4 orang, nah, kan bisa dibagi, bisa gantian atau masing-masing mengedit kemudian ini kan sekarang mudah saja kan, diedit di handphone itu dengan mendownload InShot atau KineMaster atau apa kan banyak itu ya, softwarenya kan banyak itu di apa namanya handphone itu kan bisa. Nah, kemudian dibuat yang bagus ya kan, atau pengisi suaranya belakangan itu kan lebih mudah membuat ini ya, membuat frame-framenya, kemudian diisi suaranya belakangan itu kan lebih mudah. Ya. Kemudian kita lanjutkan sebentar ya, saya buka dulu. Suara saya masih bisa disimak dengan jelas, Wafa? Masih, Pak. Masih jelas. Oh ya, ini masih jelas ya. Bentar. Ini yang saya lihat dulu. Mohon maaf, mau tanya Pak. Ya. Untuk pengeditan itu berarti tidak usah ditampilkan wajah presentatornya ya? Atau maksudnya memang benar-benar diedit semenarik mungkin? Kemarin instruksinya seperti itu. Tetapi kalaupun mau ditampilkan, misalkan ditampilkan gitu ya, tapi settingnya yang bagus gitu loh maksudnya. Apa pengaturannya yang bagus kan itu kan. Nah kemarin kan jadi ini kan jadi perkuliahan kita intinya kita targetnya praktek aja lah. Kalau teori kan sudah saya share, sudah 1-9 kali apa namanya presentasi itu ya, 1-9 kali pertemuan itu sudah kita bahas di situ, tinggal dibaca. Intinya dalam tutorial itu seperti itu intinya. Kalau pengembangan diskusi di sekolah kan menjadi lama kan seperti itu. Tetapi intinya dari 9 kali pertemuan sudah saya share materinya. Tinggal kalian praktek saja karena mata kuliah media dan teknologi pembelajaran kalau nggak praktek kan cuma teori eman-eman gitu kan itu. Jadi kalau cuma dapatnya teori ya nanti akhirnya tidak bisa membuat media. Ini makanya kalian saya kasih untuk membuat media supaya apa? Supaya bisa praktek, nanti bisa kita review kurangnya yang mana supaya lebih baik gitu, lebih baik. Karena ini suatu keniscayaan ke depan ya. Ya untung saja misalkan ini ada berkahnya di pandemi ini kita bisa menggunakan teknologi. Kalau tidak ya kita tidak akan pernah memulai gitu loh. Kita tidak akan kalau ini nggak ada pandemi mungkin ya kita akan ketemu di kelas ya cuma diskusi biasa tidak praktek kan gitu. Biasanya kan seperti itu atau presentasi kita diskusi biasa. Tapi dengan adanya pandemi ini mau tidak mau kalian harus menyentuh teknologi yang itu ke depan ya kalau melihat perkembangannya sekarang bisa jadi ya akan semakin pesat itu loh perkembangan teknologi ke depan itu kan. Nah, ini makanya kita targetkan praktek paling enggak itu 3 kali kan itu ya, untuk membuat video. Nah, sebentar ya. Ini kemampuan media, kemudian hambatan-hambatan komunikasi, ini kan bisa kalian lihat ya, ada verbalisme.
kemudian ada salah tafsir. Nah, ini kan nanti yang harus diperhatikan dalam pembuatan media. Perhatian tidak terpusat. Nah, cara bagaimana agar orang yang melihat itu perhatiannya terpusat pada media itu, pada tema yang ditampilkan media. Mungkin ada clue-clue yang harus ditampilkan di situ misalnya. Kira-kira dalam satu frame itu ya, clue-nya apa? Ilustrasikah misalkan? Nah, ilustrasi dengan gerak atau intonasi kata-kata, ataukah apa namanya, kata-kata kunci yang ditampilkan sehingga orang itu langsung cepat gitu loh, cepat menangkap maksudnya apa kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ini banyak sekali, nanti bisa apa namanya, dilihat-lihat lagi ya. Benar. Kalau ini teori ya. Jadi nanti untuk nilai mid semester, nilai tugas, nilai semesteran ya dari tugas itu, langsung praktek itu saja. Kita tidak akan mungkin saya tidak akan menguji teori, tidak ya, karena kalau seperti ini cocoknya adalah assessment non test itu ya. Jadi assessment alternatif berbasis unjuk kerja. Unjuk kerja kalian apa? Dengan membuat video pembelajaran, ya, dengan langsung ya praktek membuat video pembelajaran itu saja, sehingga bisa dinilai dari situ. Kalau teori kan tidak pas nanti, karena ini menuntut keahlian itu. Teori ini hanya sebagai ini aja, sebagai apa, dasar, sebagai pengetahuan untuk membuat media ini menjadi lebih bagus. Gitu. Jadi untuk mata kuliah media dan teknologi pembelajaran, asesmen yang saya gunakan adalah asesmen alternatif berbasis unjuk kerja dari mahasiswa. Ini sudah ya. Ini sampai berapa tadi? Nah, ini nanti bisa untuk teorinya bisa dilihat-lihat ya. Karena ini waktunya sudah hampir habis ini ya. Tolong Wafa dimatikan dulu share screen ya. Ya, share screen-nya dimatikan, kemudian coba saya hidupkan ya. Ya, ini. Coba, itu kan kelihatan laptop saya. Jadi saya mau pakai laptop tapi nggak bisa-bisa. Coba ini yang kelompok berapa ini? 7 ya. Nah, ini kan seperti hanya merekam ini aja kan. Nah, nggak dibuat animasi, nggak dibuat apa gitu ya. Nah, ini ya. Nggak kelihatan ya. Nah, harusnya pakai laptop jadi. Nih, nggak apa-apa kita ulas, nanti kan biar lebih bagus. Nah, cuma seperti ini kan kurang ini gitu loh. Nah, kalau mending seperti ini dibuat presentasi sekalian aja direkam yang bagus itu kan malah enak. Tapi kan ini seperti apa ya? Ini ya. Ini untuk dari kelompok 7. Nah, kemudian yang mana lagi Iya, yang Pak. kemarin itu? Karena kemarin itu sepamaham kelompok kita itu diwajibkan menampilkan wajah gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya akan dievaluasi lagi biar lebih bagus gitu. Ya, ini kelompok berapa ini ya? 6 atau berapa ini? Ini tapi ini apa namanya kemarin apa sih? Nah, ini apa? Nggak begitu jelas. Apa? Huruf-huruf apa ini? Kalimat-kalimatnya ini penampilan teks-teksnya itu tidak begitu jelas. Kemudian ini loh yang ngomong wajahnya kelihatan separuh kan itu kan, atau mending nggak usah ditampilkan sekalian gitu ya. Atau cuma separuh saja itu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika nanti pembuatan media. Nah, ini apa namanya teman-teman semuanya. Jadi untuk bentar. Jadi untuk ini ya, untuk selanjutnya nanti mungkin akan gini. Saya coba gini. Kalian itu PAI ya? Iya, Pak.
Nah, PAI nanti berarti kalau konten-konten misalkan saya ini, saya ingin memberikan tugas yang kedua itu adalah gini. Jadi saya kirim suara ya, suara. Nanti kalian buatkan masukkan suara itu ke dalam video. Jadi buatkan ilustrasinya. Ilustrasi itu kan bisa kalian merekam sendiri atau mungkin apa namanya mengambil video dari YouTube kemudian kalian potong-potong misalkan seperti itu kan bisa. Nah, itu bisa. Karena ini PAI nanti bisa misalkan saya memberikan materi apa misalkan berkaitan dengan fikih misalkan saya rekam atau misalkan adab akhlak atau apa saya rekam. Oh, ini untuk kelompok 1. Nah, dibuatkan ilustrasinya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kan sering di share-share di grup-grup WA itu kan ya, di grup-grup WA itu kan banyak ini. Sebentar. Kemarin ada yang share ini ya, sebentar. Nah, misalnya ini, contohnya seperti ini. Nah, saya berhentikan dulu. Bisa disimak di situ. Teman-teman bisa menyimak video ini? Apa? Bisa ya. Nah, ini kan seperti ini kan bagus ya. Jadi tulisan ini fungsinya adalah untuk memberi penekanan dari tema yang dibahas sebetulnya. Jadi orangnya yang ini ada suara orang ngomong. Nah, kemudian video di belakangnya itu untuk membuat menarik konten ini. Jadi ada video tentang alam semesta ini atau apa kan gitu kan sesuai dengan yang dibicarakan itu ya. Misalkan wudhu ya, tata cara wudhu mungkin ada orang gambar orang wudhu atau air atau apa itu ilustrasinya. Nah, coba kita lihat dulu. Kira-kira kalian bisa nggak buat seperti ini? Halo? Kalau seperti itu ya bisa, Pak. Iya, bisa kan mudah kan? Ini pakai InShot atau apa. Kalau InShot itu kan nggak ada watermark-nya. Tapi kalau KineMaster itu kan ada tulisannya, oh ini dibuat di KineMaster. Tapi kalau InShot nggak. InShot itu nggak ada watermark-nya. Saya membuat beberapa kali, itu tidak ada watermark-nya. Itu bisa dibuat tulisan langsung gitu ya. Jadi ada kita potong-potong video dulu. Ya, sesuai dengan tema, kira-kira apa, potong-potong, ya, kemudian kita gabungkan, dikasih tulisan-tulisan, gitu. Suara juga bisa dipotong-potong, digabungkan, kemudian dimasukkan itu bisa. Yang ini kan ada dua suara, ada suara orang ngomong dan ada suara background ini ya, backsound-nya itu ya, ada backsound-nya. Nah itu bisa kita di insert itu bisa kita sesuaikan itu ya, kita sesuaikan suara yang volumenya seperti apa. Contoh gini. Jadi kalian masih bisa melihat screen saya ya? Masih bisa, Pak. Ya. Nah, misalkan gini, ini InShot. Atau mungkin yang lain kan, sumber-sumber yang lainnya bisa. Misalkan kita masukkan video apa lah. Iya, kalau saya terbiasa pakai InShot. Cuma gini Pak, kadang terkadang itu kalau mungkin satu orang individu pemikirannya kan bisa tahu gitu. Sedangkan biasanya kalau kelompok itu mungkin konsep pemikirannya kan beda-beda. Yang ini maunya ini, yang ini seperti ini gitu Pak kendalanya. Iya, makanya itu gini. Nanti kan coba nanti kan materi saya tetap dari saya, nanti kalian yang membuatkan ilustrasinya, gitu ya. Jadi nanti materi saya share dengan suara ataupun dengan ringkasan materi gitu dalam Word atau dalam di PDF. Nanti kan kalian bisa membaca ini intinya apa sih yang akan dibuatkan video itu. Ini coba kita simak dulu ya InShot. Ini sudah kita masukkan videonya. Sekarang kita mau misalkan tambah backsound ya, backsound atau apa gitu ya.
Itu biasanya yang mana ya? Saya lupa. Ini ya, track ini ya, tambah ya. Bukan ya. Musik saya ini ya. Misalkan ini, backsound-nya ini misalkan. Nah, Volumenya dikurangin nanti. iya. Coba kita masukkan. Kok ini? Mana tadi? Mohon maaf Pak, Menggunakan ini ya. mohon maaf ini waktunya mau habis, kita lanjut pakai room lain atau gimana Pak? Halo. Halo? Ini waktunya mau habis, kita lanjutkan atau gimana Pak? Maksudnya pakai link lain gitu. Ini masih berapa menit? Satu Masih menit, berapa menit? kurang dari 1 menit kayaknya.